Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Zikri akan menjelaskan komponen-komponen pada gardu distribusi atau tegang menengah serta langkah-langkah pemeliharaannya. Baik, berikut ini adalah gambar dari penampakan gardu distribusi atau bisa disebut juga gardu portal. Nah, sebelum saya masuk untuk menjelaskan komponen-komponen dari gardu portal ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gardu portal. Gardu portal adalah gardu listrik tipe terbuka atau bisa disebut outdoor yang memakai konstruksi tiang atau menara kedudukan transformator minimal 3 meter di atas platform. Umumnya memakai tiang beton ukuran 2x500 DAN. Dan fungsi dari gardu portal ini adalah untuk mendistribusikan energi listrik tegangan rendah ke konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen dari gardu portal ini terlebih dahulu. Baiklah, ini adalah foto gardu portal tanpa atas dan setiap komponennya sudah diberi nomor urut dan saya akan menjelaskan komponen-komponen tersebut. Untuk yang pertama yaitu ada bisa disebut lightning arrester. Nah, alat ini berfungsi sebagai proteksi atau pengaman trafo distribusi dari tegangan lebih akibat surja petir, khususnya pada gardu pasangan luar. Dan yang kedua yaitu CO atau FCO atau bisa disebut juga faucet cutout, berfungsi sebagai proteksi atau pengaman lebur pada gardu distribusi khususnya. Dan FCO ini berfungsi sebagai alat pelindung trafo dari arus hubung singkat dan sebagai alat untuk membebaskan sumber tegangan jika dilakukan pemeliharaan. Dan yang ketiga yaitu komponen wiring gardu atau pengawatan gardu, yaitu berupa pengawatan atau kawat penghubung untuk menghubungkan tegangan dari jaringan SUTM, lightning arrester, dan CO ke trafo distribusi. Yang keempat yaitu tiang. Tiang dipergunakan untuk gardu distribusi jenis ini bisa berupa tiang beton maupun tiang besi yang memiliki kekuatan kerja sekurang-kurangnya 500 DAN dengan panjang 11 atau 12 meter. Yang kelima yaitu trafo distribusi, yaitu komponen utama dari gardu distribusi untuk menurunkan tegangan dari sisi tegangan menengah menjadi tegangan yang siap dipakai oleh pelanggan. Trafo yang dipergunakan mulai dari trafo 50 kV sampai 400 kVA sesuai dengan kebutuhan pembangunan gardu. Yang keenam yaitu rangka gardu. Pada dasarnya berfungsi untuk menempatkan trafo distribusi dan komponen lainnya pada tiang. Rangka gardu ini biasanya sudah berupa satu set lengkap. Yang ketujuh yaitu pipa jurusan. Pipa ini berfungsi untuk menempatkan kabel naik atau kabel jurusan dari PHBTR ke jaringan SUTR di bagian atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen utama PHBTR. Nah, ini adalah gambar dari komponen utama PHBTR. Dan setiap komponennya sudah diberi nomor. Dan saya akan menjelaskan komponen-komponen tersebut berdasarkan nomor urutnya. Yang pertama yaitu ada saklar utama. Saklar ini berfungsi untuk membuka sirkuit tegangan dari trafo ke pemakaian. Yang kedua yaitu ada rel tembaga atau rel jurusan, berfungsi untuk menghubungkan dan membagi tegangan dari beberapa komponen pada PHBTR. Dan yang ketiga yaitu ada NH fuse. Jurusan adalah komponen pengaman kelistrikan yang berfungsi sebagai pengaman arus lebih dan hubung singkat. Yang keempat ada kabel naik atau kabel jurusan
bisa berupa NYY atau NYFGBY dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ada kabel turun dengan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan dan trafo distribusi yang terpasang. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan pemeliharaan pada gardu distribusi. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan yaitu berdoa sebelum melakukan perawatan. Yang kedua yaitu memakai APD. Yang ketiga, mengecek terlebih dahulu panel menggunakan test pen untuk memastikan bodi panel tidak bertegangan. Yang keempat, mengecek tegangan dan arus listrik. Yang kelima, melepas NH fuse jurusan dan mematikan saklar utama MCCB. Lalu yang keenam, melepas FCO trafo distribusi. Yang ketujuh, mengukur pentanahan untuk memastikan apakah pentanahan ini mesti layak atau tidak. Dan yang kedelapan, melakukan pembersihan pada bagian dalam panel maupun luar panel, serta mengencangkan baut-baut komponen yang terpasang pada rel maupun pada bagian atas gardu distribusi. Dan yang kesembilan, memasang kembali FCO trafo distribusi. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang komponen-komponen pada gardu portal dan langkah-langkah pemeliharaannya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan segala kekurangan yang ada pada video saya ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.